Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala uzwana illa 'ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin arsalahullahu rahmatan lil alamin. Jamaah rahimakumullah. Pertama-tama, marilah senantiasa kita mempersembahkan puji dan syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena atas nikmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada 12 Rabiul Awal 1432 Hijriah. Sungguh merupakan suatu kebahagiaan bagi saya bisa hadir dan berdakwah pada acara ini. Hadirin yang berbahagia, bagi kita kaum muslimin, Nabi Muhammad SAW itu diyakini sebagai contoh dan juga teladan yang baik bagi umat manusia. Pada diri beliau terpancar banyak sekali kepribadian yang baik, yaitu kecerdasan yang luar biasa, kepribadian yang agung, akhlak yang mulia, dan kepemimpinan yang tegas dan bijaksana. Nabi Muhammad SAW ini adalah figur teladan yang mesti diidolakan oleh kita kaum muslimin. Setiap langkahnya selalu di bawah kontrol ilahi. Tindakan dan ucapannya adalah mutiara berharga, menjadi landasan pembentukan akhlak umatnya dalam berbuat dan menjadi hukum yang ditaati. Allah itu menyebut bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul Allah, pilihan di antara banyak Rasul sebelumnya. Bahkan kehadiran Nabi Muhammad ini adalah rahmat bagi alam semesta, sebagaimana yang telah dijelaskan dan tercantum pada Quran Surat Al-Anbiya, surat ke-21 ayat 107, yang artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Dengan demikian, keteladanan Nabi Muhammad SAW ini adalah sebagai sesuatu yang utama bagi setiap umat. Setiap tanggal 12 Rabiul Awal kita memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW atau yang biasa disebut sebagai Maulid Nabi. Peringatan Maulid Nabi memang tidak diperintahkan secara khusus baik di Al-Quran maupun di dalam hadis. Nah, peringatan ini baru diadakan untuk pertama kalinya setelah jamaah rahimakumullah, Nabi Muhammad itu lahir dan dibesarkan dalam keluarga yang sangat sederhana. Dari usia dalam kandungan beliau sudah ditinggalkan oleh ayahnya, dan usia 6 tahun ditinggalkan oleh ibunya wafat. Dan akhirnya Nabi diasuh oleh pamannya sendiri, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib ini bukan orang kaya, anaknya juga banyak. Keadaan inilah yang menjadikan Nabi Muhammad itu harus bekerja keras sejak kecil untuk mencari nafkah. Beliau pernah menjadi penggembala kambing, juga pernah membantu pamannya untuk berjualan di Syam. Yang terakhir, ketika sudah dewasa, Nabi bekerja sebagai buruh atau karyawan pada seorang janda bernama Khadijah. Nah, pekerjaan Nabi ini tuh adalah menjalankan perdagangan di perusahaan janda tersebut. Dari hubungan seperti itu, kemudian Nabi menikah dengan Khadijah yang tak lain adalah majikannya sendiri. Jadi Allah tuh sekali-kali tidak bermaksud untuk meninggalkan Nabi Muhammad di waktu kecilnya, tidak pula untuk bermaksud menelantarkan hidup Nabi sehingga Nabi harus bekerja keras mencari nafkah meskipun masih kanak-kanak. Justru Allah tuh sedang mempersiapkan Nabi agar menjadi seorang pemimpin besar kelak di kemudian hari. Seorang pemimpin harus peka terhadap kesulitan yang dipimpinnya dan dapat memberikan solusi dari kesulitan-kesulitan itu. Kepekaan seperti itu sulit dimiliki oleh para pemimpin yang tidak pernah mengalaminya sendiri, kesulitan-kesulitan tersebut. Dengan kata lain, Allah itu sungguh menggembleng jiwa dan sikap mental Nabi untuk menghadapi berbagai macam kesulitan dan tantangan berkaitan tugas beliau kelak menjadi seorang Nabi. Apalagi beliau disiapkan dan ditetapkan oleh Allah menjadi Nabi terakhir hingga akhir zaman. Nabi Muhammad itu hidup dalam kesulitan di masa kecilnya, karena semua kesulitan itu bermanfaat membentuk karakter Nabi menjadi seorang yang tangguh lahir dan batin, jiwa dan raga.
Semoga dengan adanya kisah teladan Nabi Muhammad ini bisa kita jadikan patokan untuk dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik lagi dan dapat menginspirasi banyak orang sehingga dapat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.